Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mitra Persada FM yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur, alhamdulillahirrabbilalamin. Diri kita diberi kesehatan, lingkungan kita diberi rasa aman, dan kebutuhan-kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah. Sudah selayaknya dan wajib bagi kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita menikmati pemberian Allah itu dengan bersama-sama mempelajari kalamullah di tafsir Al-Quran suratul Isra, surat Bani Israel atau surat Al-Isra juz 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asa rabbukum an yarhamakum wa in udtum udna waja'alna jahannama lil kafirina hasira. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Bismillahirrahmanirrahim. Asa menawa sapa rabbukum pangeran sira kabeh iku ayyarhama yen to melasi sapa rabbukum, mengasihi menyayangi kum ing sira kabeh ba'dal marroti sause ambalan asaniati kang kaping pindho intubtum lamun tobat sira kabeh. Jadi Masya Allah, Allah itu pemurah sekali, pemurah ya. Mbok menawa pangeran sira kabeh iku melasi sira kabeh yen sira gelem tobat. Para ahli tafsir menyimpulkan bahwa kata asa atau la'ala yang berfirman itu Allah, maka itu maknanya litahqiq, untuk menunjukkan makna pasti. Jadi enggak hanya semoga atau barangkali, tapi pasti. Kalau kalian bertaubat, maka kalian akan mendapat kasih sayang Allah. Jadi Allah itu tidak pendendam. Walaupun dosa manusia ini banyak sekali, tetap saja Allah itu punya sifat Rahman Rahim. Jadi penyayang. Wa may yazlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Barang siapa mendolimi diri sendiri atau berbuat dosa, kemudian dia itu rumangsa salah, terus menyadari kesalahannya, lalu bertaubat, maka dia akan mendapati Allah Maha Pengampun, Maha Mengampuni. Yang penting kita ini bertaubat, yang penting bertaubat. Tapi ya jangan Gusti Allah murah gitu, kemudian kita sengaja berdosa. Ya, usahakan tidak melakukan, tidak sengaja dan seterusnya. Wa in utum lamun bali sapa sira kabeh ilal fasadi maring kerusakan udna mongko bali sapa ingsun
ilal uqubati maring siksa. Nah, tapi titenono yen awakmu kembali berbuat kerusakan, maka aku juga kembali akan menyiksamu. Jadi kalau kalian kembali berbuat kerusakan, niscaya akan kami turunkan azab atau siksaan. Wa qad adulan teman-teman wis bali sapa Bani Israil bitakdzibi Muhammadin kelawan gorohake Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasallata mongko nguwasaake sapa Allah alaihim ing atase Bani Israil biqatli Quraidzah kelawan den patene Bani Quraidzah ini di Madinah, wa nafyin nadhiri lan den tawane Bani Nadhir. Bani Quraidzah sama Bani Nadhir ini di Madinah. Mereka ini ya memerangi Kanjeng Nabi, memerangi umat Islam. Ini kan orang-orang Yahudi di Madinah, karena Madinah ini subur. Jadi orang Yahudi senang di situ. Mereka mencoba memusuhi Kanjeng Nabi, maka Allah menurunkan udna ilal uqubah, kembali menurunkan siksaan. Siksaan apa? Berupa mereka dibunuh, mereka ditawan, wador bil jizyatilan dan wajibake membayar pajak alaihim ing atase wong Yahudi, Bani Quraidzah dan Bani Nadhir. Ini kan merupakan siksaan. Siksaan itu bukan hanya dipukuli atau diikat, tapi siksaan itu juga ditawan, terbunuh, diambil pajaknya, diteror melalui narasi-narasi, itu juga namanya siksaan. Pokoknya yang membuat orang tidak tenang itu namanya kan siksaan. Nah, maka Kanjeng Nabi sudah mengajarkan kalau pengen tenang seringlah berzikir atau membaca Al-Quran atau memberi kepada sesama. Memberi ini bisa berupa uang, bisa berupa harta, bisa berupa ucapan, bisa berupa pertolongan. Nah, maka kita biasakan membantu kesulitan orang lain. Kalau bisa kita hanya dengan ucapan, maka ucapkanlah kalimat-kalimat yang menyejukkan. Tidak usahlah kalimat-kalimat yang kasar, karena ya kalimat kasar menunjukkan hatinya juga kasar. Harusnya kita meneladani Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah Nabi Ibrahim itu dalam Al-Quran tidak kurang dari 25 surat dalam Al-Quran. Itu semua ucapan dan tindakan musuh-musuhnya beliau hadapi dengan ucapan dan tindakan yang menyejukkan. Malah pernah mendoakan, sa'astaghfirulaka rabbi innahu kana bi hafiya. Sa'astaghfiru bakal njaluk ning ngapura ingsun lakum kanggo sira kabeh rabbi ing pangeran ingsun. Itu jawaban Nabi Ibrahim yang terakhir, yang sebelum terakhir ya, ketika ayahnya mengatakan Ar-raghibun anta an alihati ya Ibrahim. Apa kamu benci kepada Tuhanku wahai Ibrahim? Nah, itu ayahnya bilang begitu. La illam tantahi nek rak komareni, nek rak ko oleh ora kok lereni, la arjumannaka. Yakti ingsun balang sliramu, ingsun usir.
wahjurni maliya, wes lunga adoh kono ae. Apa jawabannya Ibrahim? Sa'astaghfiru laka rabbi. Aku akan memintakan ampun kepada Tuhanku, wahai ayahku. Nah, yang terakhir kata-katanya wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah. Aku akan memisahkan diri, akan menjauhkan darimu karena aku sudah mengajak namun penompomu atau penerimaanmu begitu, maka aku akan pergi. Jadi tidak ada yang namanya ngotot gitu ya, ngotot. Kita ini amar ma'ruf nahi mungkar juga harus dengan persuasif, dengan kalimat yang menyejukkan, dengan bujukan yang halus. Ada teko ya teko tenan. Nyapa dengi dengi nyandi lho. Bukan begini. Kok sama dengi ra jamaah gitu. Ini enggak sama dengan kemarin kok enggak ada kemana medal. Itu kan sama dengan kok awakmu ra jamaah, kowe ra jamaah. Enggak, tapi pakai kata-kata kemarin kemana, nah, itu. Jadi bahasa yang halus itulah yang kadang menyebabkan komunikan atau sasaran orang yang kita ajak bicara itu menerima karena tidak tersinggung. Monggo kula aturi rawuh menawi wonten wekdal. Nah, itu kan bahasa halus kan. Itu tidak sama dengan monggo kula aturi rawuh. Tidak sama. Tapi kalau monggo kula aturi rawuh menawi wonten wekdal, jakane kan halus gitu kan, sama dengan mengajak itu. Mengajak monggo rawuh ngono to. Tapi dengan kata-kata mari kita datang berbondong-bondong apabila ada kesempatan, apabila waktu kita longgar, monggo. Nah, itu. Nah, ini bahasa seperti inilah bahasa ajakan. Kanjeng Nabi Ibrahim itu dalam mengajak kaumnya, dalam mengajak ayahnya, dalam mengabarkan informasi mimpi kepada Nabi Ismail, dalam berdakwah kepada raja, itu kalimatnya kalimat-kalimat yang halus. Maka beliau menerapkan atau mengimplementasikan namanya qaulan sadida, qaulan saqila, qaulan karima, qaulan ma'rufa, qaulan maisuro, ya. Banyak sekali, ada 6 ya, ada qaulan. Itu diterapkan oleh Nabi Ibrahim alaihis salam. Ya sebagaimana sebagai orang tua terhadap anak. Wis salat burung. Nah, itu. Belum ya, gitu. Enggak seperti ini. Salat. Salat. Nah, itu enggak sama dengan sampean sudah sholat. Sampean tadi sudah sholat. Sebentar lagi matahari akan terbit waktunya subuh sudah habis, ayo sholat ya. Nah, itu kan bahasa halus. Enggak sholat, sholat orang sholat jegurin jeding. Jadi udah kasar, udah mengancam. Ini enggak menyejukkan. Nah, sebagaimana seorang suami bilang sama istri, aku nolak toh ini pengen kopi. Istrinya kan tanggap, bikinin kopi. Ya walaupun kewajiban bikin kopi masak itu kewajiban suami, tapi ya suami minta tolong. Aku nolak toh ini, pengen kopi. Nah itu kan, tidak sama dengan gini kopi toh. Oke ini kopi toh. Gitu loh. Nah, itu enggak sama. Bahasa itu sangat menentukan. Ajaan ya.
Bu gimana kok orang masak ya duit entek ya. Nah gitu. Padahal itu adalah kata lain dari Bu masak atau Bu. Gitu. Itulah kata lain dari masak atau Bu. Ayo apa jam ini apa namanya nanak nasi, masak sayur. Apa uangnya habis, kok belum masak. Padahal uangnya masih ada dan memang belum berkeinginan masak. Nah, Bapak Ibu kalau ya kita pasangan kita seperti itu, kita tetap sabar. Bahkan kalau makanannya ternyata nggak sesuai harapan, keasinan atau kurang asin, udah ambil garam sendiri atau ambil gula sendiri, gak usah nyacat makanan. Kanjeng Nabi SAW mengajarkan, kalau kamu suka maka makanlah, kalau kamu tidak suka kamu tidak makan tidak apa-apa, yang penting jangan mencela. Orang yang masak kalau dicela ya sakit kan, udah masaknya capek sekali, itu hasilnya dicela, dicatat. Iki jane masake ojo pisan iki to. Kok rasane ra ngalor ra ngidul. Ra ngalor ngidul nyanti munggah nyep mudun. Ya. Bahasa itu apalagi terhadap orang-orang yang capek-capek gitu. Ya, makanya al-muasyarah bil ma'ruf, bergaul dengan yang baik itu sangat dianjurkan. Terutama bagi orang yang sudah berkeluarga, sudah bertahun-tahun, itu kan jenuh, bosan, bolak-balik petuk kan. Nah, itu bahasa-bahasa yang menyenangkan. Inna hadzal Qur'an, setuhune utawi ikilah Al-Qur'an iku yahdi paring pituduh apa hadzal Qur'an lahum lillati kanggo dalan ailit tariqatil lati hiya aqwam, kanggo dalan allati kang hiya kang utawi allati iku aqwamu luweh jejeg, aqdalu luweh adil, wa aswabulan luweh bener. Nah, ini fungsi Al-Qur'an. Satu, menunjukkan jalan yang paling lurus. Yang paling lurus itu yang cepat nyampe. Kalau belak-belok maksiat dosa, enggak segera nyampe. Jadi Al-Qur'an ini adalah menunjukkan kepada yang paling lurus. Jadi enggak ada lagi yang lebih lurus dibanding Al-Qur'an. Gitu. Wayu basyiru, kedua, lan paring kabar gembira apa hadzal Qur'an al mukminina ing wong-wong mukmin alladzina kang ya'maluna kang lakoni sapa mukminin utawa alladzin as-solihati ing amal-amal solih, anna lahum ing setuhune iku tetep kedue alladzin utawa mukminin ajran utawi ganjaran kabiron kang gede. Jadi yang pertama, Quran itu menunjukkan penerang. Qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'ul lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Kalau di surat Yunus itu banyak sekali mau'izah, pitutur. Kemudian apa namanya? Mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'ul lima fis sudur. Obat bagi penyakit-penyakit hati, warahmah, kawelasan, kasih sayang Allah, wahudan lan petunjuk. Qad ja'akum burhanun mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Quran juga disebut nur, cahaya.
Ya siapa yang mempraktekkan Al-Quran dapat cahaya, hidupnya akan tenang, hidupnya akan mudah. Karena apa? Yang mengamalkan isi ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua, memberi kabar gembira bahwa orang yang melakukan kebaikan itu mendapat balasan yang besar. Wa yukhbiru, lan paring kabar apa Al-Qur'an, annal ladzina setune utahe wong akeh la yu'minuna kang ora iman sapa alladzin bil akhirati kelawan akhirat, a'tadna mongko nyiapake ingsun lahum ketuwe alladzin adzaban ing siksa aliman kang nglarakake, mukliman nglarakake, wa utai azaban aliman iku annarun neraka. Di sini memakai a'tadna fi'il madhi. Fi'il madhi bentuk lampau, masa lampau, bukan masa sekarang atau mendatang, tapi bentuk lampau. Ini menunjukkan bahwa siksaan bagi pelaku keburukan itu pasti nggak akan diragukan lagi, pasti gitu ya. Jadi fi'il madhi itu menunjukkan mana pasti. Fi'il madhi dalam kalimat ini ya, pasti kami siapkan siksaan bagi pelaku keburukan, yaitu yang di ayat ini orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat. Rukun iman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, kemudian hari kiamat. Mitra persada, petunjuk Al-Quran itu ibarat lampu ya, lampu. Jadi siapa yang mendapatkan nur dari Al-Quran lebih banyak, maka lampunya terang. Dia akan tertarik terhadap kebaikan-kebaikan karena hatinya bercahaya. Artinya dia tidak ada penghalang antara dirinya dengan Allah, sehingga mudah senang kepada kebaikan. Tapi kalau orang-orang yang hatinya tertutup, banyak aling-alingnya, banyak satirnya, ya maka terbukti ucapannya tidak menyejukkan, ya, perbuatannya tidak menyenangkan, karena memang banyak dosa. Maka mitra persada, disinilah perlunya kita senantiasa membersihkan diri dengan taubat, dengan memperbanyak kalimah-kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah itu kan bisa subhanallah, bisa hasbunallah, bisa astagfirullah. Itu kalimat thayyibah. Orang yang mengucapkan subhanallah sekali saja dibuatkan pohon kurma di dalam surga. Wa yad'ulan donga sapa al insanu manusa bisari kelawan Allah ala nafsi ing ngatasé awak dhewe ne insan, wa ahli lan keluargane insan idza dzajara nalika kepepet utawa rupek sapa insan du'ahu ing dungane insan ay kadu'aihi tegese kaya dungane insan lahu kedue awak dhewe insan bil khairi kelawan bagus. Menungso itu kadang-kadang kalau mulutnya keterucut terlanjur, itu nggak terasa mendoakan dirinya jelek. Aduh ciloko angsu, ya Allah ciloko aku, aduh. Padahal ya ndak usah. Alhamdulillah, ini merupakan ujian Allah. Pasti ada hikmahnya. Itu akan membuat kita positif. Jadi manusia itu kalau murung atau cemberut selama 5 menit saja, maka imunitasnya berkurang selama 5 jam, 5-6 jam. Jadi kita susah atau marah, cemberut 5 menit saja, maka imun atau kekebalan tubuh kita itu berkurang selama berapa? 5-6 jam. Kan eman-eman ini, sayang sekali.
Imun itu kan nyarinya susah. Maka hati kita ini harus gembira, harus kalau bisa ndak usah cemberut, ya, wajar biasa saja. Ya nggak usah tertawa-tertawa, tertawa-tertawa namanya, tapi mikir utang. Tertawa ya boleh, tapi nggak usah banyak-banyak atau nggak usah keras-keras. Ya, pokoknya biasa saja. Nggak usah bersedih, nggak usah mengeluh, nggak usah apa namanya cemberut. Itu akan berefek kepada fisik, yaitu imunitas atau kekebalan tubuh kita berkurang. Nah, dicela oleh Allah, manusia itu berdoa untuk dirinya sendiri keburukan sebagaimana dia berdoa berupa kebaikan. Wa kana lan ono sapa al insan menungso iku ajulan wong kang kesusu banget bidoa ya ala nafsi. Jadi manusia itu memang tabiatnya itu tergesa-gesa, termasuk tergesa-gesa mendoakan dirinya kepada keburukan. Aduh, ya Allah, iki cilaka iki, wes piye iki? Ndak usah. Kalau bisa ndak usah. Wa tamin nadhari fi akibati, tidak ada melihat kepada akibatnya. Wa ja'alna lan dadekake sapa ingsun. Dan manusia ini penuh kelemahan ya. Wa kanal insanu ajula. Khuliqal insanu dha'ifa. Wa kanal insanu zaluman jahula. Nah, ini sifat-sifat atau tabiat manusia. Manusia itu sebenarnya banyak kekurangannya. Ini kadang-kadang orang nggak menyadari sehingga ngolok-ngolok orang lain, pamer dan seterusnya. Padahal dia banyak kekurangannya. Wa ja'alna lan dadekake sapa ingsun alaila ing wengi wan nahar lan dina ayataini ing ayat loro ing tanda kekuasaan Gusti Allah dua, yaitu siang dan malam. Apa iso kita bikin malam dan siang? Dalata ini kang nuduhake karone ala qudratina ing ngatasé kekuasaan ingsun famahauna mongko ngilangi utawa busek ingsun ayatal laili ing tandane wengi tomasna nutupi sapa ingsun nuraha ing cahayane wengi bidzalami kelawan peteng litaskunu supaya anteng sira kabeh fihi ing dalem lail wal idham. Jadi malam itu dibuat gelap supaya manusia itu ya istirahat gitu, santai. Kalau siang dibuat terang supaya manusia bekerja. Itu oleh Allah disiapkan seperti itu. Nah, kita bisa nggak mengambil pelajaran dari seperti ini? Masya Allah, mudah-mudahan ya. Dan seterusnya, ini ayatnya belum selesai. Maka mitra persada, mari kita senantiasa bersyukur ya. Jadi apa saja kita bersyukur. Syukur-syukur kalau kita berguna mempunyai manfaat yang banyak. Kalau saya ini sebagai penyuluh agama, itu tugasnya adalah memberikan penyuluhan atau penerangan tentang agama dan pembangunan. Pembangunan itu ya ujung tombak dari pemerintah, menyampaikan pesan-pesan dari pemerintah. Kita ini bagus sekali seandainya anak kita yang masih kecil-kecil itu mengikuti vaksinasi secara utuh ya. Vaksinasi itu dilewati maksudnya kita vaksin anak kita, vaksin ke bidan atau ke puskesmas itu gratis ya. Itu karena untuk jaga-jaga manakala ada pandemi atau ada masalah-masalah yang sulit, karena dibutuhkan sekali namanya vaksinasi itu. Kemudian kita memberikan pendampingan pada orang-orang yang mau haji, orang-orang yang ingin wakaf, orang-orang yang ingin mendaftarkan masjid musolanya untuk mendapatkan izin operasional, atau majelis taklimnya ingin mendapatkan izin operasional dan seterusnya.
Karena syarat bantuan itu kalau ada izin sudah Majelis Taklim Madin TPQ tersebut sudah terdaftar di Kementerian Agama. Juga kita mengajarkan ajaran-ajaran agama dengan persuasif tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita umur yang panjang, rezeki yang mudah dan banyak barokah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.